lebih bagus lagi kalau saya bawa ke rumah. Waduh, ntar dulu. Nanya dulu. Iya, tanya dulu. Oh iya juga. Jangan sampai Harganya. kita tanya dulu, ya Allah. Yang punya siapa ya? Ini ya. Panggilin dulu dong. Panggilin. Panggilin dong. Ntar dulu. Ini main panggil-panggilin aja. Kenapa? Emangnya mau beli sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sini. Akhirnya aku ketemu dengan orang yang mirip sama saya. Masya Allah. Dalam TV. Ada kakak kan? Tadi kak. Ini yang punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mah, saya udah kenal ini. Karena ada di Brownies. Saya nonton juga jalan-jalan. Oh, iya. Ini Mimi, ini Baba. Tapi maaf ya, kan kalau seperti ini, resek semua ya. Oh, pembeli. Oh, emang iya Mimi? Iya. Terus kamu begitu? Ini yang kita mau tanyakan juga, Ustaz. Apa nih? Apa tuh mau ditanyakan? Iya, ini gimana kan kami kan pebisnis ya, Ustaz, Ustaz, pengusaha. Jadi kalau gimana cara kita menyikapi kalau ada pelanggan tuh yang kadang-kadang aneh-aneh ya sifatnya, bawel, dan kadang-kadang nawarnya terlalu Ini banget. banget. Menawarnya itu terlalu Afgan. Iya. Sadis. Tenang saja ramu. Coba, Be Ustaz mau dulu nih. Gini sebenarnya, Bismillahirrahmanirrahim, satu hal buat kita ada dua yang harus disikapi. Disikapi ketika ada pelanggan yang rese, nunjuk ini, pilih ini, tahu-tahu nggak beli, atau terlalu sadis dalam menawar. Maka yang paling penting kita jadikan ini semua karena Allah. Karena Siti Hajar berlari dari Safa dan Marwah, di mana rahasia dapat airnya? Bukan di Safa, bukan di Marwah, tapi di dekat Ka'bah. Jauh banget kan? Jauh. Nah, jadi artinya gini, semua rezeki sudah diatur oleh Allah. Yakinlah, mungkin hari ini datang lihat-lihat, nanti ke depannya borong. Mungkin kita pengen dengar tausiah yang lebih banyak lagi. Apa boleh sambil kita kata? Kalian itu terlalu sadis ya. Yuk kita jalan. Masya Allah jamaah ya, kita udah kumpul nih sama teman-temannya Mimi dan juga Baba. Saya mau kasih kesempatan juga nih mumpung lagi di sini ya Mimi, Baba dan juga teman-temannya semua nih ya, Masya Allah luar biasa. Satu kehormatan juga buat Islamic Winda bisa mampir ke Kafe. Nah, makanya mumpung lagi di sini mungkin ada teman-teman atau mungkin Baba dulu deh. Tadi Mimi udah sempet nanya, Baba mungkin ada pertanyaan yang ingin dijawab. Tapi sebelumnya kita ajak dulu jamaah ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Wah, Masya Allah. Sekarang kita kasih kesempatan dulu buat Baba bertanya nih. Baba, silakan Baba, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Boleh Pak Ustadz, kalau boleh tanya. Ya. Apa benar kalau uang istri itu milik istri ya? Ya. Apa suami itu boleh minta atau Oh gitu. nggak boleh? Kalau saya yang jawab sih kayaknya uang suami sebenarnya. Kalau saya yang jawab. Kalau setelah yang jawab, silakan Ustaz. Ada 3 uang istri. Yang pertama adalah mahar. Oh, mahar. Mahar itu hak patennya istri. Tidak boleh diganggu gugat. Dan kalaupun suami mengambilnya harus menggantinya. Karena ini mahar. Kayak pinjem. Iya, bahkan orang tuanya pun sendiri tidak ada hak dari mahar itu. Yang kedua adalah amanah yang diserahkan oleh suami yang diberikan kepadanya untuk dikelola. Dan ketika dia mengolah dengan baik, memanfaatkan amanah itu dengan baik, itu jadi haknya untuk sebagai tanggung jawab. Nah, dan sekiranya alhamdulillah dia pintar mengolah, dia pintar mengatur. Contoh, ini uangnya bisa disimpan lalu dia bikin jadi modal dan sebagainya. Itu pun jadi haknya dia karena sudah diserahkan amanah. Nah, dan yang ketiga, haknya harta itu milik istri adalah ketika wanita itu bekerja dan menghasilkan atas apa penghasilan itu, maka itu haknya dia. Nah, pertanyaannya, Baba, Abah dan Baba. Saya kembar. Abah, Baba, tetap. Dan bagaimana kalau dalam hal ini suami meminta kepada istri, maka yang pertama mahar itu harus dibayar. Bayar ya. Kemudian yang kedua, kalau ternyata dia dapat kelebihan, maka dia harus bersyukur karena memiliki istri yang pandai mengatur keuangan. Dan yang ketiga,
Kalau dia menerima dari atas hasil dari istrinya, maka Kerjaannya. istri mendapatkan 2 pahala. Apa tuh? Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Oh, Masya Allah, luar biasa jadi ternyata Bapak ya. Iya, luar biasa. Iya, istrinya harus pinter ini kayak Bapak ini. Iya, Jadi, karena uangnya dibalik makin banyak. Makin banyak. dibalik suami yang hebat, Iya. ada istri yang hebat di belakang. Coba sekarang kita kasih kesempatan lagi sama yang lain nih mau nanya. Ayo Ya. silakan dari para wanita. Oke. Bismillah, terima Silakan, kasih. Mimi. Bismillah. Ada yang mau ditanyakan nih Ustazah? Wah, Ustazah langsung itu. Ya, ini. langsung ke Ustazah dulu. Biasa Kalau Ustazah, dia senyum-senyum, pulang-pulang bokar. Enggak, dia nggak bakal. Masya Allah. Dia bawanya aja satu pulang. boleh. Jadi Ustazah, kalau kita sebagai istri ibu rumah tangga yang tidak bekerja, kalau IRT, ibu rumah tangga ya. betul, terus kita dikasih uang sama suami, uang itu kan untuk keperluan rumah tangga, untuk keperluan rumah. Tapi ternyata kita pakai untuk memberi orang tua misalnya. Itu gimana Ustaz? Ngasih Ustazah? orang tua. Betul. Nah, itu gimana tuh? Jadi, Baiklah pemirsa Ah. yang dirahmati Allah, mohon izin Ustaz, Adli, Baba semuanya. Kalau misalnya kita memiliki bukan penghasilan ya, pemberian dari suami itu kan memang sudah dipercaya. Tiba-tiba kita mau ngasih orang tua kita tanpa izin atau dengan izin gitu ya. Betul. Ada 3 jawaban. Kalau kata Ustaz Maulana gitu. Yang pertama, ini menurut Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Menurut beliau katanya gini, ada 3 jawaban. Pertama, kalau pemberian itu kepada orang tua adalah sesuatu yang wajib nih kayaknya nih, itu nggak perlu kita minta izin karena wajib. Misal kita mau izin mungkin suami lagi kemana, tapi ini orang tua mau ke rumah sakit misalnya. Kan kalau nunggu yang namanya diangkat teleponnya keburu gimana? Udah langsung tanpa izin dulu. Kalau itu sesuatu yang wajib kita berikan. Yang kedua, kalau itu sesuatu yang mubah, ya mubah juga izinnya. Tapi kalau itu sesuatu yang tidak wajib, mungkin hanya sekedar maaf ya, udah punya banyak barang tapi pengen lagi, itu kita kalau bisa sayogianya berizin kepada suami. Oh. Kenapa? Karena itu bukan duit kita tapi duit suami. Tapi kalau kecuali suaminya pelit, itu Oh, ada. Bapak suaminya baik Bapak ini. mah Masya Allah. baik. Semua aja tadi dilayanin sama Bapak. Subhanallah ya. Iya. Tapi kalau ada kisah di zaman Rasulullah, di zaman dulu ada orang yang pelit, maka ketika itu seorang istri bernama Hindun bilang, "Ya Rasulullah, boleh nggak kalau aku ngambil?" Ini malah ngambil. Kalau ini kan tadi nggak izin doang, udah dikasih. Maka Nabi bilang, "Ambillah sesuai dengan kebutuhanmu." Kalau pelit loh. Tapi kalau suami kita baik, soleh, ngasih, nggak pernah pelit, masa kita kagak izin? Karena apa? Karena ketika kita izin, pahala istri juga nyambung kepada pahala Oh, suami. Masya Allah. Pahala suami nyambung kepada istri. Jadi mudah-mudahan sama-sama barokah. Yang penting kepentingannya buat apa? Kewajibankah, mubahkah, atau memang suatu hal yang haram? Dari sekarang coba dari kaum pria sekarang nih. Iya. Begini Pak Ustadz, jadi misalkan kalau kita lagi banyak pelanggan, Nah. terus tiba-tiba azan nih Pak Ustadz, Wah. boleh nggak kita mendahulukan pelanggan dulu, atau menurut Pak Ustadz kayak gimana? Oh, Jadi subhanallah, transaksi jual beli. Sementara pada saat transaksi jual beli ternyata terdengar suara azan. Suara azan yang pertama menandakan masuknya waktu sholat. Bukan berarti harus langsung sholat, tapi masuknya waktu sholat. Ada baiknya diselesaikan suara azan dulu. Kenapa? Supaya memastikan sudah betul-betul masuk waktu sholat. Jangan sampai kecepatan juga marbotnya gitu. Jangan sampai kecepatan juga muadzinnya. Kemudian dilihat juga, yang kedua dilihat waktu sholat apa. Andai waktu sholatnya adalah sholat yang singkat waktunya, sementara tawar-menawarnya belum menemukan titik temu, baru 20%, kira-kira nih orang masih lama nih kayaknya. Masih lihat-lihat kayaknya, kan biasanya kan penjual lebih tahu tuh. Mana yang udah 20%, 30%, ini masih ragu-ragu nih. Boleh kiranya dibicarakan terlebih dahulu. Kenapa? Misal waktu sholatnya sholat maghrib, mepet isya. Kalau diladeni ini masuk waktu isya, maka tinggalkan pembeli untuk sementara dengan cara yang sopan, lalu laksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin ada ungkapan begini di sebuah gerobak buah, ya, kaifa akhafu minal faqri wa ana abdul ghani. Bagaimana aku takut akan kemiskinan padahal aku hambanya Allah yang Maha Kaya. Masya Allah. Kenapa penjual, seorang penjual sesuatu yang remeh mungkin menurut kita, tapi dia menulis itu di jualannya. Dia tidak takut miskin karena dia hambanya yang Maha Kaya. Orang yang menyadari ini tidak mungkin mau meninggalkan sholatnya demi pekerjaannya. Masya Allah. Tapi boleh kita katakan bahwasanya waktu sholat itu dibagi-bagi.
Waktu awal tentu saja dia mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu pertengahan masih boleh, tapi yang tidak boleh adalah ketika waktu akhir yang mepet gitu. Itu bisa masuk waktu haram sholat. Waktu haram karena dia tunda-tunda. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bisa masuk orang yang celaka dalam sholatnya. Ini kan dapat teguran juga dari Allah ketika turun surah Al-Jumu'ah, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Pada saat itu pedagang, ya, termasuk diantaranya ada mungkin pedagang karpet pada saat itu. Nabi sedang khutbah, lalu mereka melihat ada pedagang lewat. Akhirnya mereka meninggalkan Nabi SAW untuk jual beli itu. Karena pada saat itu dagangan yang setahun sekali mungkin, setahun sekali, sebulan sekali. Orang Arab, orang Mekah pada saat itu mereka ninggalin Nabi. Langsung turun ayat, idza nudiya lis-shalah yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan dulu jual beli, utamakan sholat. Tapi setelah itu, setelah sholat, maka fantashiru fil ard. Maka engkau boleh berjualan. Bagaimana mungkin kita berharap rezeki dari Allah sedangkan kita tidak menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Jadi gitu Mas, jelas ya Mas ya. Bentar, kok ada suara-suara kriuk-kriuk? Ustaz. Oh, kriuk-kriuk. Kruk gitu. Karena melihat begini, aku tuh merasa ada Baik, Ustaz. Mungkin kita lanjut ke makan siang dulu bersama. Makan siang dulu. Sebenarnya aku berat banget. Yuk. Kita coba. Ya, ayo silakan. Wah, enak banget makanannya jamaah. Apalagi sambil lihat Mimi dan Baba suap-suapan, mesra banget. Tuh jamaah, sampai Ustadz Maulana jadi iri. Aku makan enak ini mikirin Jihan. Aku juga mikirin Rani. Wah, Masya Allah. Emang ya cita rasa makanan Pakistan tuh juara banget. Apalagi disajikan oleh Baba, orang Pakistan asli. Benar Li, makan siang dari Baba dan Mimi ini emang enak banget. Masya Allah. Walaupun agak iri sih liatnya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Cin. Kan kita mau nyambung lagi nih ke SDIT Said Naum. Ya Allah. Ya Gimana Allah, dong? bangun saya. Astagfirullahaladzim. Kayak mana kita di sini? Iya, saking nikmatnya Kita gimana? bentar dulu, tapi ini mau bazir makan dulu habis ini. Makan dulu ya. Bukan Said Naum. Jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjut lagi ketemu sama teman-teman di SDIT Said Naum. Tanah Abang. Tanah Ya, Abang. tetap Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ya, Sini dulu makan terus. Ya. Terusin. Iya, iya.